Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Fatullah dengan NIM 241080200110 ingin mempresentasikan tugas matematika ekonomi. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang bab konsep matriks. Konsep matriks. Pengantar matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom digunakan menyederhanakan representasi dan perhitungan data. Dalam matematika ekonomi, matriks digunakan untuk model input, output, sistem persamaan, dan analisis data ekonomi. Contoh bentuk umumnya adalah seperti ini. A sama dengan kurung 1, 3, 2, 4, kurung lagi. Kemudian, notasi dan ukuran matriks. Notasi adalah matriks biasanya diberi nama huruf kapital seperti A, B, C di notasi. Di notasi. Ukuran. Banyaknya baris atau banyaknya kolom. Misal 2 kali 3. Contoh, matriks 2 kali 2 yaitu 2 garis 2 kolom. Matriks 3 kali 1, 3 baris dan 1 kolom. Matriks yang digunakan menyusun data seperti harga, produksi, dan konsumsi. Lalu ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yaitu ada matriks 0, yaitu semuanya elemennya 0, melambangkan sistem tidak aktif. Kemudian matriks identitas yaitu elemen diagonal utama 1, lainnya 0, yaitu penting dalam analisis kebalikan dan transformasi. Kemudian ada matriks diagonal, elemen di luar diagonal sama dengan 0, yaitu efisien untuk perhitungan input atau output. Kemudian ada matriks persegi, yaitu untuk digunakan dalam sistem persamaan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada operasi dasar matriks. Operasi dasar matriks terdiri dari penjumlahan dan lain-lain. Berikut penjelasannya. Penjumlahan dan pengurangan digunakan untuk membandingkan perubahan antar periode ekonomi. Kemudian ada perkalian skalar, yaitu untuk mengukur perubahan proporsional. Kemudian ada perkalian matriks. Perkalian matriks digunakan untuk menyelesaikan sistem linear seperti model Leontief dalam ekonomi. Kemudian adalah penerapan matriks dalam ekonomi. Sistem persamaan linear matriks yaitu untuk membantu menyelesaikan simultan persamaan permintaan dan penawaran. Kemudian kedua, model input-output Leontief menggunakan matriks untuk melihat ketergantungan antar sektor produksi. Selanjutnya ada optimasi ekonomi. Matriks digunakan dalam fungsi utilitas dan produksi untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Yang terakhir, analisis risiko portofolio, yaitu matriks covariance mengukur hubungan antara berbagai aset. Contoh soalnya itu ada contoh pertama, model produksi. Dua perusahaan memproduksi barang A dan B. Jumlah tenaga kerja dan bahan baku yang dibutuhkan tiap unit adalah A 2/4, 3/1 tutup kurung, X buka kurung 10/5 tutup kurung. Pertanyaan, total tenaga kerja dan bahan baku yang dibutuhkan yaitu dengan jawaban berikut. AX digabung 2/4, 3/1, lalu X-nya digabung juga 10/5, lalu dibuat seperti ini, 2 kali 10, 2 kali 10, 4 kali 10, 3 kali 5, 1 kali 5. Kemudian ini dijumlahkan 2 kali 10, 20, tambah 3 kali 15, 15. 20 tambah 15, 35. Itu yang bawahnya 4 kali 10, 40, tambah 1 kali 5, 5. Itu jawabannya 45.
Kemudian ada contoh soal matriks yang kedua. Contoh 2 sistem persamaan linear. Contohnya, selesaikan sistem berikut menggunakan matriks. Soal berikut 2x tambah 3y sama dengan 8, x tambah 2y sama dengan 5. Langkahnya menulis dalam bentuk matriks. A 21 3 per 2 sama Q, yaitu B sama dengan B 8 per 5. Metode eliminasi Gauss atau inverse matriks ini untuk menemukan X dan Y. Ini menemukan X dan Y. Kesimpulan, matriks adalah alat penting dalam menganalisis dan menyederhanakan persoalan ekonomi. Jadi matriks ini penting untuk menganalisis dan menyederhanakan persoalan ekonomi. Dan kemudian matriks ini dapat digunakan untuk memodelkan sistem ekonomi kompleks. Penerapannya nyata dalam sistem penerapannya nyata dalam sistem penersamaan, analisis input-output atau optimasi ekonomi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang konsep matriks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.